teman-teman akan diajak untuk melihat isi dari alam semesta kita bersama dengan Bu Nana. Nah, nanti kita akan berhenti di beberapa tempat yang menarik. Kita cerita tentang tempat-tempat itu. Nah, sebelum kita berangkat pergi jauh, tadi kita mau ke bumi dulu. Dilihat bumi itu. Kita lihat ya bumi itu seperti apa. Wah, ini sudah ada miniatur bumi di sini. Nih, kalau kita putar-putar, teman-teman jangan ikut pusing ya. Nah, sekarang bulan apa? Bulan November. Bulan 11 November. Buru-buru banget. November. Bos Kemudian ya, itu apa ya? Bagian dari miring ke arah matahari, jadi banyak penguapan air. Nah, jadi musim panas di Australia, musim panas di Selandia Baru, di Afrika Selatan, di Chile. Sementara di utara sana, di Eropa, di Amerika Utara, di Kanada, itu sedang musim dingin. Ya. Nah, sekarang kita di mana, Mbak Yatni? Kita ada di daerah yang namanya daerah ekuator atau khatulistiwa. Jadi, keliling pertengahannya bumi ini, ekuator namanya. Betul. Nah, terus kita persisnya ada di sini, Bu. Oh, kita di Pulau Jawa ini. Betul. Pulau Jawa di sebelah barat, di Bandung. Nah, kita melihat alam semesta dari titik ini, teman-teman. Ya, kita berangkat. Nah, yang kita lihat di layar adalah bola bumi seperti yang kita pegang di sini dan juga bola bumi ketika malam hari. Nah, kalau malam hari yang kelihatan apa? Oke, kita lihat di sini. Kalau di langit kita akan melihat titik-titik cahaya. Tapi kalau orang yang ada di luar bumi ketika melihat ke bumi juga bisa melihat titik-titik cahaya tuh, Bu. Loh, cahaya dari mana? Wah, dari mana kira-kira ya, teman-teman? Kalau di bumi titik-titik cahaya itu berasal. Titik-titik cahaya ini maksudnya? Iya, betul sekali, Bu. Oh. Nah, ternyata nggak sepi ya kalau bumi itu sedang malam ya. Banyak banget. Betul. Apa tuh, Bu Nana, sebetulnya ya? Kalau terangnya di bumi, mestinya bukan bintang. Betul bukan sekali. Matahari. Iya. Paling lampu. Lampu Ya? Iya, lampu yang dinyalakan oleh kita semua. Ya. Pada saat malam hari. Boleh lampu jalan, dia boleh lampu rumah, lampu taman. Jadi itu adalah penerang. Ternyata bisa terlihat sampai luar angkasa ya, Bu ya? Iya. Kalau misalnya buminya kelihatan di foto penuh begitu, artinya kan orangnya yang ngambil foto jauh dong. Betul. Di atas bumi kan ya. Nah, jadi luar biasa bahwa kita bisa lihat bumi kita secara penuh sekarang karena kita punya teknologi mengirimkan roket, kadang-kadang sampai mengirimkan orang juga, dan tentu saja peralatan foto. Nah, setelah kita dari bumi, kita akan kemana lagi, Mbak Yasni? Kita ke tetangga yang paling dekat. Siapa tuh? Siapa ya? Tetangga terdekat kita adalah satelit yang sangat terus-menerus mengikuti atau menemani kita. Siapa itu namanya? Siapa itu namanya? Tidak lain dan tidak bukan adalah B-U-L-A-N. Bulan. Nah, betul sekali. Nah, bulan itu merupakan objek astronomi terdekat dari bumi. Ya, kalau kita bilang dekat, seberapa dekat ya, Bu ya? Kalau bulan itu jaraknya kira-kira 384.000 kilometer dari bumi. Wah, itu saya nggak bisa berhitung cepat, Mbak Yani. Kira-kira kalau bumi itu besar tadi ya, sebola yang tadi kita gendong. Bulan lebih kecil. Nah, kira-kira berapa kalinya bumi tuh? Nah, jarak antara ini dan bulan. Ya. Oke, kalau kita lihat bulan di langit, itu ukurannya paling besar di antara bintang-bintang pada saat malam hari. Terutama kalau purnama ya, kita bisa melihat lingkaran penuh. Ya. Kita melihatnya ukurannya relatif kecil. Padahal sebetulnya bulan itu ukurannya 1/3 kali dari ukuran bumi. Kecil dong. Ya, ini dalam model ukuran, skala ukuran dari ukuran bumi dan ukuran bulan. Jadi ini adalah satelit kita. Ukurannya sebesar ini dibandingkan dengan bulan.
Jadi sepertiga dari diameter. Yang namanya diameter itu apa, Bu Nana? Diameter tuh ya, kalau kita punya lingkaran seperti ini, diameter itu adalah dari tepi yang sini ke tepi yang jauh, ambil garis lurusnya, itu diameter. Kalau separohnya dari pusat ke tepi sini namanya Jari-jari atau radius, gitu ya, ya. gitu. Oke, nah jadi ini adalah ukuran bumi dibandingkan dengan bulan kita. Nah sekarang bulan kita ini seberapa jauh ya dari bumi? Apakah sejauh ini, Bu? Kayaknya sih lebih jauh. Lebih jauh lagi ya? Iya. Coba, Bu. Ya, saya Segini? jaga jarak. Kita sedang jaga jarak, teman-teman. Kayaknya lebih jauh lagi, Bu. Oh, Wah, ternyata jarak antara bumi dan ke bulan itu lebih jauh dari ini lagi, teman-teman. Seberapa jauhnya? Seandainya kita bentangkan ini tali, maka tali ini akan membentang dan bisa menampung 30 buah bumi di antaranya. Ya, tadi itu kan Mbak Yatni kan buka si lilitan talinya 30 kali berarti betul, ya. Karena 30 kali diameter bumi. Gitu ya. Jadi nih, di buminya ini kita nggak cukup nih kalau kita harus berada di antara bumi dan bulan. Saya nggak masuk TV nanti. Nah, itu ya. Jadi kalau kita lilit ini kan 1 kali diameter nih. Jadi maka kita harus perlu melilit 30 kali, Bu, supaya jarak bumi ke bulan. Itu artinya kita bisa letakkan 30 bumi antara bumi dan bulan. Sebegitu jauhnya jarak antara bulan dan bumi. Betul. Kelihatan deket ya. Kelihatan deket. Bahkan di foto itu kita bisa lihat sepertinya tuh bumi itu kelihatan deket dari bulan. Bulan tuh kelihatan deket dari bumi. Iya, padahal jauh sekali begitu ya. Ya buat kita, buat satu individu saja bumi itu besarnya minta ampun. Nah, seperti itu. Itu kita bisa lihat kalau dari saking bulan itu lumayan dekat. Nah, walaupun jauh tapi dekat, artinya kita masih bisa kirim roket ke sana, ambil foto. Foto siapa yang diambil? Tentu saja foto kita. Nah, tentu saja kita suka sekali mengambil foto diri kita. Nah, itu adalah bumi kita dilihat dari permukaan bulan. Sepertinya dekat, padahal tadi yang Mbak Yani cerita kan? Iya. Jauh banget sebenarnya. Nah, di situ kita bisa lihat dari permukaan bulan bahwa bumi pun terbit dan terbenam. Seperti kita lihat benda-benda angkasa yang lain, kalau dari bumi semuanya seperti terbit dan terbenam. Ternyata bumi pun terbit dan terbenam kalau kita lihat dari tempat yang lain. Nah, kalau kita lihat permukaan bulan itu dari jauh kelihatannya ada yang bagian yang gelap, bagian yang terang. Betul. Itu sebetulnya apa toh Mbak Yatni? Yang terang apa, yang gelap itu apa, atau baik itu apa ceritanya? Jadi permukaan bulan itu tidak mulus atau rata, Bu. Gitu ya. Kalau kita melihat di permukaan gambar dari bulan ini ada daerah-daerah yang gelap, kemudian ada daerah-daerah yang terang. Daerah-daerah yang gelap ini yang kita namakan Maria atau Mare. Laut. Iya, bahasanya laut. Kenapa? Karena dulu orang melihat seperti, oh itu daerah lebih cekung. Bisa jadi itu tempat adanya air, sehingga dinamakan Maria atau Mare atau laut, gitu ya. Kemudian juga kita lihat permukaannya bulan ini banyak sekali lubang-lubangnya. Nah, lubang-lubang ini yang kita kenal sebagai kawah. Jadi ternyata di permukaan bulan itu dipenuhi oleh kawah. Nah, kawah itu apa sih, Bu? Seperti kawah yang ada di bumi tuh. Tadi kan kita pergi ke Bromo ya, ada kawah juga di sana. Mirip seperti itu atau bukan? Mirip sekali, Bu. Jadi permukaan bulan itu banyak sekali lubang-lubang yang ternyata adalah kawah. Kawah-kawahnya tuh sangat banyak sekali, menutupi semua permukaan bulan. Dari mana kawah itu berasal, Bu? Biasanya kalau kawah tuh bisa, kalau di bumi dia vulkanik, gunung berapi dari bawah gitu. Tapi kalau di bulan sepertinya lebih banyak karena hantaman objek-objek dari luar. Bulan itu kan nggak punya atmosfer. Jadi dia tidak terlindung. Jadi kalau kita punya sesuatu yang pura-puranya benda angkasa jatuh ke bulan, maka materi bahan yang ada di permukaan bulan itu terhambur keluar, meninggalkan daerah yang
kosong seperti lubang yang besar yang kita kenal sebagai kawah. Betul sekali. Nah, yang menarik adalah di bumi pun ada kawah-kawah seperti ini yang merupakan hasil tumbukan objek dari luar yang lewat atmosfer bumi kemudian menumbuk. Bahkan bisa dahsyat loh Mbak Yatni. Wah, itu misalnya berapa tuh? 60-an juta tahun yang betul. lalu Ya. 65 juta tahun yang lalu ada sebuah benda luar angkasa yang besar yang menumbuk permukaan bumi sampai akhirnya dahsyat sekali. Dahsyat sekali ya. Ya, efeknya tuh bisa sangat mematikan ya Bu ya. Woi, ini apa hewan yang besar-besar ini, reptil raksasa yang kita kenal ini, itu sampai kasihan loh mereka, itu sampai punah loh Mbak Yatni. Gara-gara ledakan gara-gara ada yang jatuh ke permukaan bumi itu dahsyat sekali, panas sampai terjadi betul-betul bencana alam yang tidak pernah dirasakan oleh bumi sebelumnya maupun sesudahnya. Mudah-mudahan nggak lagi ya. Ya, amin. Ya. Nah, jadi hal ini menandakan bumi itu bukan objek yang terisolir ya, Bu. Jadi interaksi dengan benda-benda luar angkasa juga kerap terjadi begitu ya. Nah, nanti kita akan jalan-jalan dan kita akan lihat bahwa kita pun sekarang sebagai astronom memperhatikan itu, jangan sampai bumi dihantam oleh objek-objek yang berbahaya itu sampai mengacaukan kehidupan di bumi. Ya, Jadi betul. salah satu tugas astronom adalah mengamati objek-objek yang terlalu dekat dengan bumi. Oke, nah itu cerita tentang bumi kita dan bulan kita. Sekarang kita cerita tentang apa lagi nih, Bu? Kita tuh 3 sekawan. 3 sekawan yang mudah-mudahan akan selalu rukun. Siapa aja tuh tadi? Kita udah bumi, bulan. Nah, kalau sekarang lagi terang benderang pagi hari, kok bisa terang benderang? Cahaya dari mana? Cahaya itu datang dari tidak lain dan tidak bukan adalah dari matahari. Tepat sekali, matahari, bintang yang menjadi kepala keluarga kita. Yuk kita lihat matahari sebentar. Nah, ini kalau dari gambar di belakang kita, ini adalah matahari kita. Ya, kok puter-puter Bu mataharinya? Nah, di alam semesta ini termasuk bumi, bulan, matahari, bintang-bintang, itu nggak ada yang diam Mbak Yatni. Semuanya jalan, sambil jalan mereka berkeliling, berrotasi terhadap dirinya sendiri, termasuk matahari kita. Nah, walau ada yang cepat, ada yang lambat, tapi semuanya begitu. Nah, itu adalah bagian dari proses fisika yang membuat mereka stabil untuk waktu yang lama sekali. Nah, matahari kita itu sebuah bintang. Mengapa sebuah bintang? Ya, dia memproduksi sendiri cahayanya. Bulan, bumi, planet-planet yang lain itu tidak punya cahaya sendiri. Mereka sekedar memantulkan cahaya matahari. Tapi matahari sebagai bintang, dia memproduksi cahayanya. Dan luar biasa cahayanya. Dan dengan besarnya, yuk seberapa besar matahari kita? Kita lihat matahari kita tuh seberapa besar sih sebetulnya. Kalau dilihat di langit, itu ukurannya seperti bulan purnama ya, Bu? Ya, kira-kira lebarnya itu kira-kira sebulan purnama. Betul. Tapi kan kita nggak lihat matahari langsung kan? Betul sekali. Nah, ini adalah model matahari kita hari ini. Ya, biar nggak silau saya pakai kacamata. Betul sekali, kalau lihat matahari nggak boleh melihat langsung ya teman-teman, harus menggunakan alat bantu yang khusus, salah satunya kacamata matahari. Keren kan? Nah, ini adalah matahari kita, sebuah bintang berwarna kuning kalau kita lihat. Ukurannya sebesar ini, Bu. Kalau mataharinya sebesar ini, kira-kira planet-planet yang lain sebesar apa ya? Saya pegangin ini, ini mainan planet. Baik. Nah, kalau matahari kita ukurannya sebesar ini, bumi kita akan berukuran sebesar, coba teman-teman kira-kira tebak apakah setengahnya, apakah sepertiganya, seperempatnya, atau ternyata ada yang bisa melihat bumi kita hanya berukuran sekecil ini. Wow, bandingkan nih dengan matahari kita. Sulit ya melihatnya, kita coba taruh di sini. Ini adalah bumi kita. Nah, kalau buminya sekecil itu bagaimana dengan planet-planet yang lain? Kita punya planet yang paling besar di tata surya, Bu Nana. Namanya planet Jupiter.
Planet Jupiter itu 40 kali lebih besar dari bumi. Oh, besar banget dong. Besar banget ya. Tetapi sebesarnya planet Jupiter saja kalau dibandingkan dengan matahari kita ternyata wow, ukurannya masih jauh lebih besar matahari kita ya. Nah, bagaimana dengan yang lain? Planet raksasa kedua kita adalah yang punya cincin yang sangat indah, namanya Saturnus. Saturnus berukuran sedikit mirip dengan Jupiter, ya, lebih kecil sedikit ya. Nah, ini adalah bumi kita, ini planet Jupiter, ini planet Saturnus, dan ada lagi dua planet gas yang lain yang katanya disebutnya planet gas kembar, yaitu Neptunus dan Uranus. Ya, ukurannya dua-duanya mirip. Kalau kita lihat dengan menggunakan teleskop atau dipotret, warnanya kebiru-biruan, Bu Nana. Ya. Nah, ini planet bumi. Bagaimana dengan planet-planet batuan yang lain yang tersisa? Ada planet Venus. Planet Venus ukurannya mirip-mirip dengan bumi. Biasanya disebut planet kembarannya bumi, Bu. Karena ukurannya mirip. Kemudian ada planet Mars. Planet Mars ini ukurannya setengah kali dari planet bumi. Dan yang paling kecil di keluarga planet di tata surya itu adalah planet Merkurius. Planet paling kecil dan paling dekat juga dengan matahari. Nah, jadi kalau dibandingkan nih ukuran-ukuran planet dan juga ukuran matahari kita, wah, besarnya sebesar ini nih Bu Nana. Ukuran planet itu pasti jauh lebih kecil daripada ukuran matahari atau bintangnya. Wah, dan ini berlaku juga untuk planet-planet yang ada di bintang yang lain ya, Bu. Oh, bintang lain punya planet juga ya? Betul sekali. Sekarang itu kita sudah menemukan bintang-bintang lain yang kita lihat di langit malam, itu ternyata punya planet juga yang mengelilinginya. Yang kita namakan extrasolar planet, ya gitu, Bu. Planet-planet selain planetnya matahari. Betul. Solar itu matahari. Ada juga solar bahan bakar sih, tapi yang kita bicarakan solar matahari. Iya, betul. Jadi planet itu pasti ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan dengan bintangnya. Nah, ini dari segi ukuran, Bu. Nah, sekarang bagaimana dari sebesar apa sebetulnya tata surya kita? Sejauh apa benda-benda di antara tata surya kita? Kalau kita duga sih sebetulnya mestinya besar ya tata surya. Soalnya planet yang jauh pun bisa memantulkan cahaya matahari. Berarti mataharinya besar. Artinya dia bisa sampai menjangkau cahayanya tuh sampai yang jauh sekali. Nah, tapi seberapa jauh kira-kira? Oke, nih. Aktivitas sekarang ini akan memperlihatkan berapa dimensi tata surya kita. Mulai dari matahari sampai ke Pluto. Nah, Pluto sekarang ini dikategorikan sebagai bintang kerdil. Planet kerdil, Bu Nana. Ya, jadi kalau lihat di gambar ini adalah potret terbaru dari planet kerdil Pluto, begitu ya. Nah, matahari ke Pluto kita bisa andaikan sepanjang atau sejauh sebuah pita kertas yang ada di sini. Jadi teman-teman mungkin sudah diminta untuk menyiapkan 1 meter pita kertas seperti ini. Ini yang akan menjadi bahan aktivitas kita untuk membuat dimensi tata surya kita, Bu Nana. Mulai dari yang paling ujung matahari dan ujung yang satunya adalah Pluto. Nanti kita akan mencari tahu di mana letak planet-planet tersebut di antara matahari dan Pluto, begitu ya? Oke, kita coba. Kalau kita di sini, kita coba pakai pita supaya lebih panjang. Pak, ini asik nih. Jadi teman-teman ikutin kita ya. Kalau udah siap tali yang 1 meter atau mau 1,5 meter juga nggak apa-apa, tapi ujungnya kita rentang ya. Kita rentangkan, teman-teman bisa menuliskan matahari di ujung kertas yang satu dan menuliskan Pluto di ujung kertas yang lain. Nah, teman-teman juga bisa mengikuti dari modul yang telah dibagikan. Kalau teman-teman mau mendownload lagi modulnya, itu modulnya sudah ada di website Observatorium Bosca. Nah, Kak Lutfi nanti akan membagikan linknya di chat, jadi silakan cek di kolom chat ya. Nah, kembali lagi, jadi 1 bentangan pita ini adalah dimensi tata surya kita dari matahari ke Pluto. Matahari ke Pluto ini jauhnya sekitar 40 kali jarak dari matahari ke bumi, Bu.
Lumayan ya. Hmm. Nah, 40 kalinya nih. Jadi kita harus membagi pitanya ke dalam 40 kali bagian yang sama besar, kemudian kita taruh bumi di paling dekatnya. Oke, nah sekarang kita akan membagi pita ini ke dalam dua bagian yang sangat besar. Kita lipat, siap. Nah, kita lipat menjadi dua bagian sangat besar, kemudian talinya bisa ditekan sedikit untuk menandakan tanda lipatannya. Ya, oke. Nah, ini adalah bagian tengahnya. Jadi kalau yang namanya dibagi dua sama besar itu kita lipat ya, sampai ada tengah-tengahnya di sini ya. Jadi sama panjang nih Sama ya. panjang, betul sekali Bu Nana. Nah, jadi kalau kita kembali lagi bentangkan, artinya di tengah-tengah ini adalah ada satu buah planet yang berada di tengah-tengah antara Matahari dan Pluto. Ya. Nah, kalau kita jajarkan kan planet itu ada mulai dari yang terdekat dengan Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kira-kira planet apa ya yang ada tepat di tengah antara Matahari dan Pluto? Pasti bukan bumi. Tentu saja ya Bu ya, dan bukan Merkurius. Dan bukan Merkurius. Nah, ini adalah salah satu planet gas. Planet gas yang kita kenal sebagai dengan planet Uranus. Nah, jadi teman-teman bisa menuliskan di tengah-tengah situ Uranus. Nah, Uranus itu gambarnya yang terlihat di sana. Nah, ya jadi planet yang berada di tengah-tengah antara Matahari dan Pluto adalah planet Uranus. Nah, sekarang kita akan lipat lagi menjadi sama bagian antara Pluto dan Uranus. Nah, Plutonya, kemudian kita temukan Pluto dengan Uranus. Teman-teman bisa lipat kertasnya dari ujung Pluto ke Uranus. Nah, di tengah-tengah, di antara Uranus dan Pluto, ini ada satu planet. Ini planet yang paling jauh berarti ya. Kembarannya Uranus, yaitu planet Neptunus. Nah, teman-teman bisa tuliskan di pertengahan kertasnya ya planet Neptunus. Nah, kita sudah punya 3 planet, 2 planet dan 1 planet kerdil nih Bu. Nah, sekarang kita akan mencari letak atau posisi planet yang lain. Ya, yang masih banyak sebetulnya. Betul. Kita lipat antara Uranus dan Matahari. Ya. Kita lipat, maka di pertengahan Uranus dan Matahari kita akan menemukan sebuah planet raksasa yang lain. Planet ini terkenal memiliki cincin yang sangat indah. Pastilah Saturnus, betul sekali. Saturnus, dan Saturnus ini juga dikenal sebagai planet yang memiliki satelit atau bulan yang paling banyak, Bu, di tata surya. Banyak ya? Banyak, Bu. Udah punya cincin, punya bulan lagi, kaya raya nih planet. Nah, kalau kita lihat di gambar nih, selain ada Saturnus, itu ada satu bulan lain. Satu bulan yang mengelilingi planet Saturnus ya Bu ya? Bulan apa itu Bu? Dia itu punya nama Titan. Titan atau Titan. Titan ini istimewa sekali karena dia walaupun dia bulan tapi dia besar sekali. Maksudnya itu bisa sekira-kira bumi gitu. Wow. Punya atmosfer tebal dan orang pikir kondisinya itu masih memungkinkan dia punya banyak elemen-elemen kimia yang kompleks sekali. Jadi orang tuh pengen tahu di sana tuh ada apa aja. Jadi ada misi wahana antariksa namanya Cassini yang bertahun-tahun keliling Saturnus, lihat-lihat Titan dan lain sebagainya. Jadi yang ada di foto sebelah kanan yang dekatnya Mbak Yatni itu Titan. Tentu ukurannya tidak sama dengan Saturnus, tetapi itu kita perbesar biar teman-teman bisa lihat. Betul sekali. Tampilannya seperti bumi dari jauh ya warnanya. Iya, warnanya biru, hijauan begitu ya Bu ya? Ya. Ya, itu dia planet Saturnus. Nah, sekarang kita kembali lagi ke pita planet kita. Jadi kita sudah punya satu daerah di antara Matahari dan Saturnus. Kita lipat lagi Saturnus. Belum selesai kita lipat-lipat. Betul. Supaya dia bertemu dengan Matahari, maka di tengah-tengah antara Saturnus dan Matahari itu terdapat satu planet raksasa yang tersisa. Planet gas dan planet yang paling besar, yaitu Jupiter. Nah, kita taruh Jupiter di sini.
Jupiter nih memang besarnya nggak kira-kira nih ya, besar sekali. Dan dia berotasinya cepet banget Mbak Yatni. Wah, udah besar berotasi cepet, jadinya yang terjadi dia banyak terjadi badai. Kalau teman-teman lihat di permukaannya itu ada banyak awan, ada banyak kelihatan apa itu bentuk lingkaran-lingkaran macam-macam rumit gitu ya. Itu sebetulnya badai itu Mbak Yatni. Badai yang mirip seperti yang di bumi ya Bu? Mirip di bumi, cuman lebih dahsyat. Dan lama, kalau kita kan badai berapa jam gitu ya, di sana tuh badai bertahun-tahun. Waduh. Kayaknya saya di bumi aja deh. Nah, selain Saturnus, planet Jupiter juga punya banyak sekali satelit atau bulan yang mengelilinginya. Jadi planet raksasa yang punya banyak bulan juga. Beberapa di antara yang terkenalnya dikenal sebagai satelit Galilean, karena dia ditemukan oleh Bapak Galileo Galilei. Nah, Ibu bisa cerita Bu, kira-kira satelit-satelit yang ada di Jupiter itu seperti apa? Satelit-satelit di Jupiter yang kita bisa lihat, bahkan dengan teleskop kecil yang dibikin oleh Pak Galileo zaman dulu itu. Nah, beliau melihat, wah, ternyata ada loh objek-objek yang tidak mengelilingi bumi, malah mengelilingi planet lain. Nah, jadi akhirnya mereka pikir-pikir, barangkali memang alam semesta ini tidak mengelilingi bumi. Ya, jadi kan kemudian kita tahu bahwa ternyata kita, bumi, dan planet-planet lain itu mengelilingi matahari. Nah, kemudian ada juga satelit-satelit seperti bulan mengelilingi planetnya. Kemudian itu ada Ganymeda, Callisto, Europa, dan lain-lain yang mengelilingi planet Jupiter. Ada yang orang pikir mungkin punya air di dalamnya, di bawah karena ada lapisan es yang tebal sekali, tapi di bawahnya itu mungkin ada air. Jadi banyak sekali hal-hal yang kita pikir hanya terjadi di planet, tapi mungkin malah terjadi di bulannya itu, seperti Titan tadi. Menarik sekali ya. Oke, nah sekarang kita kembali lagi, kalau kita pertemukan Jupiter dengan matahari, maka kita punya satu daerah di tengah-tengahnya. Nah, ada objek yang mengisi daerah di antara matahari dan di Jupiter, pas di tengahnya. Objek-objek ini bukan planet, Bu. Bukan planet, tapi dia merupakan kumpulan batuan-batuan besar yang mengelilingi matahari juga. Nah, kita namakan dia sebagai sabuk asteroid. Nah, jadi tadi kita kenal kawah tadi itu, salah satunya bisa jadi akibat tumbukan dari asteroid gitu ya. Jadi sabuk ini adalah tempat beredarnya batuan-batuan asteroid tadi ya. Betul. Kadang-kadang ada yang jalan agak nyeleweng gitu, terus menumbuk benda-benda langit yang lain yang ada di tata surya. Betul sekali. Nah, ini kemudian, sekarang kita ternyata sudah meninggalkan sisa daerah yang cukup sempit ya Bu ya, di antara matahari dan asteroid. Tapi kita masih punya 4 planet yang kita kenal sebagai planet batuan. Di mana letak-letaknya planet batuan di antara matahari dan asteroid? Kita coba temukan asteroid dengan matahari kita. Kita lipat lagi sama bisa, masih dilipat. Masih dilipat. Nah, daerah pertengahannya ini merupakan planet yang kita kenal sebagai planet merah. Siapa itu? Planet merah. Ini adalah planet Mars. Nah, planet Mars. Planet Mars ini dikenal sebagai planet merah karena memang kelihatannya di langit berwarna merah. Oh, ya betul. Nah, ini kalau dipotret dari Observatorium Bosca kira-kira seperti ini. Itu foto kita yang terbaru tentang planet Mars. Bagus kan? Ada kelihatan di bawahnya putih-putih itu apa coba? Apa ya, Bu? Itu kutub es. Jadi, planet Mars itu seperti bumi juga, punya kutub es di utara dan di selatannya. Jadi ada kutub es di daerah kutub utara dan kutub selatan planet Mars. Nah, kenapa warnanya merah, Bu? Itu lebih karena atmosfer dan lapisan-lapisan permukaannya, material kimia yang ada di situ, yang nampaknya cukup berbeda dari apa yang ada di bumi. Ya Bu ya, karena bumi kalau dilihat dari luar angkasa kan kelihatannya juga berwarna-warni gitu ya, warnanya beda. Banyak orang lagi kepingin ke Mars loh Mbak Yatni. Lihat kalau di sana tuh hidup di sana tuh gimana ya? Mau ikut nggak? Saya di sini aja dulu. Saya juga. Oke, nah sekarang sudah semakin sempit ruangan di antara matahari dan planet Mars. Jadi
di antara planet Mars dan Matahari itu masih menyisakan ada 3 buah planet batuan, yaitu Termasuk kita. betul sekali, yaitu Merkurius yang paling dekat dengan Matahari. Boleh nih harus sempit-sempitan sedikit ya. Ya. Merkurius bukan berarti ada di dalam Matahari ini. Ya. Merkurius, Punten ya, sempit-sempitan. Merkurius, kemudian ada Venus. Hai. Nah, Venus ini dikenal punya atmosfer yang sangat tebal. Woi, dia kayak efek rumah kaca tuh. Betul, jadi walaupun bukan yang paling dekat dengan matahari kita, tapi temperaturnya paling panas di antara planet-planet lain di tata surya kita. Nah, jadi sekarang kita sudah punya nih skala dimensi tata surya kita dari matahari ke Pluto dan letak planet-planet di antaranya. Jadi kita bisa lihat nih di sini Matahari, kemudian yang paling jauh adalah Pluto, setelah itu ada planet-planet gas seperti Neptunus, Uranus, Saturnus, dan Jupiter. Jarak di antara planet itu ternyata tidak sama besar ya Bu Nana. Tidak. Ada yang jauh, Tidak. kemudian semakin dekat. Dan kalau kita lihat semakin mendekat ke Matahari itu ada 4 planet batuan, Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Jaraknya jauh relatif dekat sekali dibandingkan dengan jarak-jarak planet gas atau planet raksasa gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan ini untuk melihat bagaimana posisi antara planet-planet terhadap matahari begitu Bu Nana. Semoga Ini sudah jadi tergambar ya. Skalanya dari ya ini diskalakan. Betul sekali. Nah, ini kita sudah jalan-jalan ke matahari. Nah, skala yang lain yang bisa ditunjukkan juga Ya mungkin Bu ini. Nana bisa cerita. Tadi seandainya saking kita repot, lipat, sampai lupa urutan planetnya gimana tadi. Nah, jadi nanti kan di buku pelajaran adik-adik tuh ada tuh. Nah, nanti kita bisa urutkan lagi, tapi yang jelas untuk tahu urutannya dan mengingat-ingat apa namanya tadi perbandingan ukuran ya, dan selain urutannya bisa lihat hal-hal seperti ini. Ini model planet 3 dimensi dari yang paling dekat matahari, siapa tadi namanya? Merkurius, Kemudian yang panas Venus, terus kita yang keren Bumi, terus berikutnya yang mirip merah, betul, Mars, tiba-tiba planet besar. Jupiter. Jaraknya sih nggak segini kan ya, jaraknya lewat tadi kita sudah lihat, tapi kemudian kita hanya membuat supaya kita ingat setelah Mars tadi ada sabuk asteroid stolnya ya, terus ada Jupiter, ada planet yang punya cincin ini yang ya bikinnya kita kayak ceplok telur biar teman-teman ingat. Terus ada yang 2 kecil-kecil ini siapa? Uranus dan Neptunus. Ya, Pluto ada di situ ya. Dia bukan planet normal lagi, tapi dianggap sebagai planet kecil. Betul. Nah, untuk kembali antara kita sama matahari ya Mbak Yatni, itu kan hubungannya istimewa sekali. Kita dapat energi dari mana kalau nggak dari matahari. Nah, matahari itu bintang gitu kan ya. Jaraknya 150 juta kilometer. Wah, udah 150 juta kilometer. Kalau kita naik mobil yang udah keren, yang kencang banget, 150 km per jam. Jangan dipakai di jalan ya, tangkap polisi kita. 150 km per jam itu kira-kira kita butuh waktu lama ya dari sini ke sana. Tanpa berhenti di rest area ini ya. Rest area, nggak apa gitu. Ya, kita bisa sampai dalam waktu sekitar 150 tahun saja, Bu. Aduh, memang makanya tadi sangunya harus banyak ya. Tapi yang jelas teman-teman, matahari itu saking terangnya, saking kuat cahayanya, dia ada 150 juta kilometer dari kita di satu posisi silau ya kan. Coba kalau lampu biasa yang ada bohlamnya itu, yang kita ada di kamar, kita taruh agak jauh di tepi ruang, kita udah nggak kelihatan kan, kadang udah redup. Mau baca jadi nggak bisa kan, lampunya didekatkan. Tapi matahari segitu jauhnya masih bisa membuat mata kita silau. Jadi terbayang seberapa besar energi yang dikeluarkan oleh matahari gitu kita. Ya? Nah, di tepi tata surya kita sebetulnya masih ada objek-objek yang menarik yang sesekali datang. Misalnya komet ini.
Komet, apa itu komet Ibu? Komet itu adalah ujungnya di kepalanya yang daerah sana itu ada bongkahan es. Nah, bongkahan es itu kadang-kadang terlempar masuk ke arah yang lebih dekat ke matahari. Nah, kalau sudah sampai dekat dengan matahari, dia itu bisa memantulkan cahaya matahari sampai mengeluarkan ekor yang spektakuler seperti itu. Nah, itu komet Neowise yang baru-baru ini lewat dekat-dekat kita. Cantik sekali ya. Betul sekali. Nah, makanya ya, mungkin orang-orang dulu melihatnya sebagai bintang karena dia bersinar di langit dan punya ekor. Jadi dikenal juga sebagai dengan bintang berekor gitu ya, Bu ya. Padahal dia bintang bukan, tapi memang punya ekor sih. Oke. Nah, sebelum kita pergi meninggalkan tata surya, kita mau kasih sedikit penghormatan kepada misi wahana antariksa kita yang keren sekali, namanya Voyager, yang fotonya ada di situ, yang sudah melewati keluar dari batas tata surya kita. Jadi bayangkan ada bikinan manusia yang teknologinya keren, yang sudah jalan sendiri sih, nggak ada orangnya ya, sampai keluar tata surya, tapi masih kirim foto, masih kirim sinyal sampai kepada kita di bumi. Jadi kita bisa lihat foto-foto objek-objek yang jauh itu walaupun tidak pernah ada manusia yang ke sana. Ya, dari wahana luar angkasa ya, Bu ya. Oke, itu Voyager namanya. Itu namanya Voyager. Betul. Nah, sekarang kita sudah keluar tata surya, kita lihat bintang-bintang. Yuk, nah, dunia kita berubah dari dunia planet ke dunia bintang. Nah, bintang-bintang itu ada yang dekat, ada yang jauh, dan kebanyakan jauh sekali. Nah, tapi bintang-bintang itu tampak dari kita sepertinya susunannya kok gitu-gitu aja, sampai kita bisa lihat pola-pola tertentu yang kita kenal sebagai rasi bintang. Nah, Mbak Yani, rasi bintang itu apa sih sebetulnya? Betul. Jadi kalau kita melihat di langit malam kita, itu bintang-bintangnya lokasinya relatif tetap satu dengan yang lain, gitu. Antara satu bintang dengan bintang yang lain tuh nggak pergi kemana-mana setiap hari. Posisinya di situ-situ aja. Ya? Nah, akhirnya untuk memudahkan mengenali pola yang ada di langit itu, orang menggambarkan satu gambaran dari satu kelompok bintang yang jaraknya berdekatan. Nah, jadi orang berhayal-hayal nih, kira-kira kalau bintang yang ini dekat dengan bintang yang ini, dengan yang ini, dengan yang ini, kira-kira itu membuat gambaran apa ya? Nah, itulah yang kita namakan rasi bintang. Nah, rasi bintang. Salah satu yang terkenal adalah rasi bintang Orion namanya. Nah, Orion ini bisa terlihat seperti yang ada di gambar ini. Dan kalau kita melihat rasi bintang Orion, memang warnanya berbeda-beda juga, Bu. Bintang itu. Jadi ada yang warnanya biru, ada yang warnanya merah, dan ada yang warnanya keputihan. Nah, kenapa bintang itu warnanya beda-beda, Bu? Tadi itu kita cerita tentang matahari, warnanya agak kuning ya. Betul. Nah, warna bintang itu lebih menunjukkan dia itu punya suhu berapa tinggi. Semakin tinggi suhunya, dia semakin ke arah putih, ke arah biru. Sementara bintang-bintang yang tidak terlalu tinggi suhunya tuh kuning, merah, gitu ya. Nah, jadi dan warna juga bisa menunjukkan umur. Yang merah itu biasanya sudah agak lebih tua. Warnanya merah-merah, begitu ya? Nah, ini adalah rasi bintang. Jadi sebetulnya gambaran rasi bintang itu orang menggambarkannya karena satu bintang dengan bintang yang lain, lokasinya atau posisinya di langit itu berdekatan. Padahal kalau kita ukur jarak sesungguhnya bintang-bintang tersebut, bintang-bintang yang berada di dalam satu rasi itu jaraknya bisa beragam sekali dari bumi, Bu. Seperti Orion ini. Jadi kalau kita lihat di langit, mereka berdekatan ya, ini antara bintang-bintang di sini. Padahal sebetulnya kalau di langit jarak mereka itu beragam. Ada yang di depan, ada yang di belakang. Kalau dilihat dari kita gitu ya. Betul. Seperti kalau Mbak Yatni di depan saya, nah saya ada di belakangnya Mbak Yatni, tapi dari jauh kelihatannya kita berjajar. Padahal tidak. Nah, seperti itu ya. Jadi gambaran rasi bintang itu lebih kepada karena dia proyeksi
yang ada di langit. Jadi kalau kita lihat Orion di langit tuh bentuknya seperti ini ya, Ya. gambarannya seperti pemburu Ya, gitu. yang seperti yang ini tadi. Betul. Jadi ini 3 ini kelihatannya berjajar seperti ini, padahal ada yang di depan. Nah, ada yang padahal di belakang. dari segi jarak ternyata bintang-bintangnya punya jarak yang Ya. berbeda. Ada yang dekat, ada yang jauh di belakang. Ya. Nah, betul. Nah, sekarang kita mengenal ada 88 buah rasi bintang, Bu Nana. Banyak sekali. Banyak sekali. Dan yang menarik adalah karena jarak bintang-bintang di dalam rasi bintang yang kita kenal itu berbeda-beda. Nah, artinya kalau kita pergi ke tempat yang lain, kita melihat kumpulan bintang-bintang tersebut, kita akan melihatnya sebagai gambaran yang sama sekali berbeda dari yang kita gambarkan sebagai rasi. Oh, jadi mereka nggak akan tampak seperti ini? Betul sekali. Jadi kalau andainya kalau kita ada di bumi, kita akan melihat seperti ini ya. Ya. Tetapi kalau saya dari bintang yang lain, dari eksoplanet tadi, betul. Nah, tentu begitu ya. Betul. Perspektifnya menjadi berbeda, bisa saja gambaran rasi bintangnya berubah sama sekali. Misalkan menjadi seperti ini. Gitu. Jadi tidak lagi sebagai pemburu begitu, Bu Nana. Nah, ini bisa dijadikan alat bantu untuk belajar tentang rasi bintang dan bagaimana posisi bintang-bintang di dalam ruang 3 dimensi di luar angkasa begitu ya. Nah, bintang-bintang itu sebetulnya banyak kita lihat berada di dalam satu kelompok, Bu Nana. Nah, jadi biasanya dia tidak sendirian ya, dia ada di dalam kelompok-kelompok bintang yang kita namakan gugus bintang. Ya. Nah, Bu Nana mungkin bisa cerita beberapa gugus bintang yang kita kenal. Nah, gugus bintang itu adalah kumpulan bintang-bintang yang memang sungguh berada saling berdekatan. Nah, mereka mungkin lahir pada tempat yang sama, pada waktu yang kurang lebih bersamaan. Jadi mereka seperti berkumpul. Nah, pada tempat-tempat seperti gugus bintang itu, kita akan lihat daerahnya itu cemerlang sekali seperti ini. Wow. Nah, ini gugus bintang yang terkenal sekali kan, Mbak Yatni. Kalau dihitung tuh ada 6 atau 7 bintang yang terang. Makanya disebut sebagai bintang 7 ya. Balsam ya. Disebut juga Kartika, kemudian juga disebut Subaru, disebut Pleiades ya. Nah, ini saking terangnya dia bisa kita lihat dengan mata tanpa teleskop. Wow, warnanya memang sungguh seperti kebiru-biruan seperti itu. Jadi dia adalah bintang yang masih muda, tinggi sekali suhunya, dan dia ikut memanaskan gas yang ada di sekitar dia. Makanya ada daerah-daerah biru atau putih di sekeliling bintangnya ya, Bu? Iya, dan ada banyak loh gugus bintang yang cantik-cantik sekali. Bahkan Orion juga yang tadi kita lihat itu sebetulnya juga ada terlingkup di sebuah gugusan bintang, ada gas nebula yang terang sekali. Ya, kita bisa temukan itu di daerah dekat ini ya, Bu, sabuk Orionnya, Ya, gitu dekat ya. sabuknya, dekat sabuk sang pemburu Orion tadi. Kita kenal dengan nebula Orion. Ya. Oke, jadi ruang-ruang di angkasa itu ya relatif tidak kosong ya, Bu. Tidak. Dan ruang di antara bintang itu juga diisi oleh awan-awan gas hidrogen yang kita kenal sebagai awan nebula. Ya. Nah, yang menarik adalah bahwa bintang-bintang itu semua, termasuk matahari kita, itu ada di sebuah kumpulan bintang yang maha raksasa yang kita kenal sebagai galaksi. Wah. Setelah berkumpul di dalam gugus, kemudian bintang-bintang gugus-gugus yang lain juga akan berkumpul di dalam satu sistem atau satu rumah yang lebih besar lagi yang kita kenal sebagai galaksi ya. Ya, nah galaksi itu bisa berisi ratusan miliar. Waduh, ratusan miliar, Bu. Ratusan miliar tuh nolnya berapa? Ayo, banyak loh. Yang saya paling kenal adalah juta. Kalau juta, nolnya 6. Di atas juta, puluh juta, 7. Di atas 10 juta, 100 juta, 8. Di atas 100 juta, 1 miliar. Ya, 9. 1000 juta itu namanya 1 miliar atau 1 biliun. Betul ya? 9 nolnya. Ya, jadi kalau 100 miliar, itu nolnya tambahin lagi. Tambah 2. Jadi 11 nolnya.
banyak. Oh, banyak banget tuh. Nah, jadi ada berapa tadi tuh? 100 miliar bintang di dalam galaksi rumah kita. Galaksi rumah kita tuh namanya Milky Way atau Bima Sakti. Bima Sakti. Nah, galaksi kita itu ternyata punya bentuk seperti telur ceplok ya, tengahnya bulat, terus ke pinggir tuh pipih ya. Kalau telur ceplok atau piring yang ditangkupkan itu seperti itu kira-kira. Nah, di dalam piringannya itu loh Mbak Yatni ada yang kita kenal sebagai lengan-lengan. Nah, lengan-lengan itu seperti ini. Ada yang lengannya banyak, ada yang lengannya cuma sedikit, ada yang lengannya panjang. Tapi yang jelas lengan-lengan ini berisi gas, bintang, ya, bintangnya, ya, dan juga seluruhnya ini putar. Wah, jadi ternyata satu galaksi yang besar itu juga berputar juga ya, Bu? Iya, sebesar begini berputar. Jadi bayangkan saja luar biasa energinya kan? Iya. Nah, kalau begitu nih, Bu, di dalam galaksi Bima Sakti, di mana posisi kita dan matahari kita? Apakah ada di tengah sini? Tidak. Tidak. Di atas sebelah sini? Tidak. Di bawahnya sebelah sini? Tidak juga. Ujung sini atau ujung mana nih, Bu? Nah, kira-kira agak ke pinggir. Di salah satu lengannya ya, Bu ya? Di salah satu lengan, agak ke pinggir. Nah, mungkin di daerah sini, Mbak Yatni. Nah, ternyata matahari kita berada di salah satu lengan spiral di galaksi Bima Sakti dan agak ke tepi gitu ya, tidak di tengahnya. Nah, ini kok bintangnya paling banyak ada yang merah di tengah. Merah. Ini yang merah tadi ya kira-kira menunjukkan bintang yang sudah tua ya. Dan mereka itu berkumpul ke arah tengah, Mbak Yatni. Nah, bintang-bintang yang masih muda banyaknya di lengan-lengan. Betul. Dan termasuk matahari kita ada di lengan. Galaksi ya, di lengan spiral. Nah, termasuk kita bisa lihat di sini juga ya. Jadi bintang-bintang itu banyak ditemukan berkumpul di daerah-daerah gas atau awan nebula ya, Bu ya. Nah, ini awan-awan gas ini adalah awan gas hidrogen yang masih dingin, yang masih bisa punya kesempatan untuk menjadi bintang baru. Nah, kalau mereka sudah jadi bintang baru, ya sudah gantian. Ada bintang baru, ada bintang yang sudah tua, dan galaksi kita akan terus bersinar. Nah, selain galaksi kita, tentu masih ada banyak galaksi yang lain. Wow. Ada galaksi tetangga kita, Andromeda namanya. Iya, sebelum lupa, galaksi kita itu kalau di langit yang cerah, dia bisa kelihatan seperti bentangan sungai yang putih, makanya disebut Milky Way. Nah, ini dia. Nah, kalau agak warnanya agak pink, agak putih, dan lain sebagainya, bintangnya banyak sekali. Nah, itulah Milky Way kita. Nah, ada juga planet galaksi yang lain, galaksi yang dekat kita namanya galaksi Andromeda. Nah, seperti ini fotonya, foto dilihat dari Indonesia dengan teleskop ya, sedang-sedang aja, tampaknya indah sekali kan ya. Betul, dan terlihat juga berwarna-warni juga ya. Punya lengan-lengan seperti ini. Betul. Jadi bukan galaksi kita saja yang punya lengan-lengan spiral dengan bintang dan gasnya, tapi banyak galaksi-galaksi yang lain yang juga punya bentuk seperti itu. Ada yang sampai kelihatan bagus sekali karena dia sedang bertumbukan dengan galaksi lain. Tapi ada juga galaksi yang bentuknya nggak seperti ini, lebih seperti bola, lebih seperti lonjong, seperti telur. Nah, ini bentuk yang ya dia bagus sekali kan lengannya Mbak Yatni, warnanya pink. Nah, ini masih banyak sekali bintang muda di situ yang baru saja lahir. Nah, kalau kita kumpulin di satu album gitu, album keluarga galaksi, ya macam-macam warnanya, macam-macam bentuknya. Betul ya, sekali. Ya. Ini foto keluarga ya, Bu ya? Ini foto keluarga, tapi kalau foto keluarga kan kalau Yatni lagi nggak ngadep ke sana, ya Yatni ngadep sana, kita semua ngadep situ. Tapi galaksi kan nggak gitu. Betul. Lagi gini, lagi apa, ya terserah dia gitu ya. Jadi macam-macam bentuknya. Nah, galaksi-galaksi ini adalah yang menyusun alam semesta kita. Jadi di alam semesta kita ada triliunan galaksi yang bagus. Tuh. Nah, bayangkan setiap galaksi bisa berisi ratusan miliar bintang gitu ya. Dan bintang juga punya planet-planet yang mengelilinginya. Jadi luar biasa kan, kaya sekali alam semesta kita dan besar sekali. Nah, jadi kalau kita berpikir begitu, luar biasa ya sebetulnya kita dari tempat kita duduk-duduk di sini,
bisa mempelajari itu semua. Iya, Ya. coba kita Nah. lihat posisi kita di alam semesta jadinya seperti apa ya Gimana? alam semesta kita. Jadi kita kalau lihat nih galaksi yang banyak sekali tadi ya, dari tepi gambar ini ke tepi yang seberangnya itu cuma sebesar bulan purnama, cuma selebar bulan purnama. Tapi di dalam foto ini foto diambil oleh Hubble Space Telescope sih. Space Telescope. Jadi teleskopnya ada di luar angkasa ya, Bu ya? Tepat sekali. Itu teleskopnya keren banget. Ya udah 30 tahun keliling-keliling, terus lihat-lihat foto terus. Nah, kita bisa lihat di gambar ini semua yang ada di situ, setiap titik cahaya adalah galaksi. Bukan lagi bintang tapi galaksi. Tapi memang tidak bisa kita lihat dengan mata sendiri, ini harus pakai teleskop. Tapi yang jelas dengan ini kita jadi dibuat sadar bahwa alam semesta kita besar, kan sudah lumayan tua, begitu ya, isinya macam-macam, termasuk kita di dalamnya. Luar biasa bahwa kita bisa melihat itu semua. Nah, jadi mungkin kita sudah pelan-pelan pulang nih ya. Jadi bukan apa-apa sih, kalau kita udah mulai habis. Nah, jadi dengan begitu kita kembali pelan-pelan ke bumi sambil ngelihat. Kita udah lihat apa aja tadi, ya kan? Mulai dari bumi kita, rumah kita, gitu ya. Kalau kita lihat lebih dekat lagi, banyak sekali juga isinya atau fitur-fitur yang ada di permukaan bumi juga sangat beragam sekali, Bu ya. Kemudian kita melihat bumi kita dari jarak yang sedikit agak jauh di luar angkasa, sampai kita bisa potret seluruh atau bulatan permukaan bumi kita, gitu ya. Kemudian bumi kita ternyata merupakan hanya satu dari 8 planet yang lain yang mengelilingi sebuah bintang induk yang kita namakan matahari. Betul? Nah, matahari, dari 8 planet juga kita lihat ternyata mulai dari ukuran, kemudian fitur-fiturnya juga berbeda sekali satu dengan yang lain, begitu ya. Unik ya tiap betul planet. sekali. Nah, dan ternyata matahari bersama planet-planet yang lain itu berada di dalam satu sistem yang lebih besar lagi bersama dengan ratusan bintang yang lain yang kita kenal sebagai galaksi. Ratusan miliar. Oh iya, ratusan miliar. Saking banyaknya gitu. Ratusan miliar bintang di dalam sebuah galaksi yang namanya galaksi Bima Sakti. Dan ternyata galaksi Bima Sakti kita itu merupakan satu dari triliunan galaksi yang lain yang mengisi alam semesta kita. Wah. Nah, jadi senang sekali kita bisa bertamasya sama teman-teman semua. Senang sekali kita bisa melihat beberapa hal yang rinci dan mudah-mudahan ini menyenangkan buat teman-teman semua dan bermanfaat.